Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syakib Akram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan iOS. iOS sendiri merupakan kepanjangan dari Internet Working System yang merupakan sebuah OS atau operating system pada perangkat Cisco. Jadi kalau kita ingin mengkonfigurasi perangkat Cisco, kita itu menggunakan OS. Nah, OS itu berbasis CLI. OS tersebut bernama iOS, yang kepanjangan adalah Internet Working Operating System. Nah, pada iOS, pada semua OS, itu tidak akan berjalan tanpa adanya RAM dan storage. Apa itu RAM? RAM adalah penyimpanan sementara. Jadi, dia bakal menyimpan file secara sementara. Kayak seperti chat, sampah-sampah itu. Dia hanya menyimpan secara sementara. Nah, pada Cisco ada yang namanya NVRAM. Apa itu NVRAM? Nah, NVRAM adalah panjangan dari Non-Volatile Random Access Memory. Nah, yang fungsinya adalah tempat penyimpanan untuk konfigurasi pada Cisco. Jadi kalau kita konfigurasi Cisco, terus terus kita nge-save tuh, kita save konfigurasinya, itu bakal ke-save konfigurasi itu bakal ke-save di yang namanya NVRAM, yaitu Non-Volatile Random Access Memory. Kemudian ada ROM, itu read only memory, yang merupakan penyimpanan jangka waktu yang lama atau selamanya, kecuali kita hapus. Dan kemudian di ROM itu ada yang namanya flash. Nah, flash ini adalah tempat penyimpanan seperti firmware. Jadi OS tuh disimpannya di flash. Oke. Kemudian setelah kita tahu tentang RAM dan storage, nah di Cisco ada yang namanya device boot sequence. Apa itu Cisco device boot sequence? Cisco device boot sequence adalah uh, suatu 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 sesuatu yang berjalan ketika kita menyalakan perangkat Cisco. Nah, jadi kalau kita nyalain perangkat Cisco, kita colokin. Nah, itu ketika kita jalankan itu dia bakal ada yang namanya booting dulu. Nih contoh itu pada gambar tuh ada yang tanda pagar-pagar tuh yang saya merahin. Itu adalah contoh dari perangkat boot sequence. Nah, untuk rincian-rincian apa yang dilakukan perangkat itu ketika melakukan boot sequence, melakukan booting. Jadi, ketika perangkat itu melakukan booting, perangkat akan pertama menjalankan POS atau Power on Self Test yang berfungsi untuk melakukan pengecekan pada hardware-nya. Jadi dia bakal ngecek dulu RAM-nya bener nggak, RAM-nya normal nggak, yang lainnya normal nggak. Itu bakal ngecek hardware-nya dulu berjalan normal atau enggak. Setelah dia setelah dia berjalan normal, setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya berjalan normal, maka boot ini akan menjalankan namanya bootloader yang fungsinya adalah menginisialisasi sistem, memori, dan juga kecepatannya. Di speed dan memorinya itu diinisialisasi dulu. Setelah diinisialisasi, kemudian menjalankan bootloader ini mencoba ini mencoba mencoba memuat operating systemnya, mencoba memuat OS. Jadi OS-nya bakal dicari dulu kalau nggak ada. Bisa lihat di gambar nih, ada gambarnya. Itu pertama tuh jalan OS, power on self test. Setelah udah ada power on self testnya, itu bakal turun ke configuration register, find iOS. Nah, kami cari OS-nya dulu, mencari OS-nya. Operating sistemnya ada nggak iOS-nya? Kalau nggak ada, dia bakal nyari di flash.
Dia nyari di flash. Kalau nggak ada juga, dia turun ke TFTP server. TFTP server ini adalah penyedia layanan penyedia layanan apa namanya, eh, file-file gitu. Terus ada yang namanya ROM. Kalau kalau dia udah nyari di TFTP server terus ketemu juga tuh, dia bakal jadi di ROM-nya, di read only memorinya di flash ya. Kalau ada, dia bakal langsung ke ngelot iOS-nya tuh. Bakal langsung dibuat, langsung coba dibuka. Terus kalau udah kebuka, si perangkat ini bakal nyari namanya NVRAM. Bakal nyari konfigurasi yang tersimpan di perangkatnya, di storage NVRAM, di NVRAM storage, di non-volatile random access memory. Kemudian jika ada konfigurasinya, dia bakal ngeload startup config-nya. Jadi startup config tuh konfigurasi yang tersimpan di perangkatnya. Jadi kalau ada kalau ada eh, kalau ada konfigurasinya di NVRAM, ada yang kesimpan konfigurasinya, dia bakal di load, dibuka. Kalau nggak ada, dia bakal masuk ke setup mode. Setup mode adalah hmm, mode ketika di perangkat tersebut itu nggak ada konfigurasi apa-apa. Itu konfigurasi awal, nggak ada konfigurasi kosong, long. Kemudian setelah ini, nah kemudian pengenalan command line. Nah, pengenalan command line. Oke, kemudian adalah materi pengenalan command line. Nah, di pengenalan command line ini adalah konfigurasi-konfigurasi dasar pada Cisco. Yang pertama adalah enable. Jadi, ini contohnya. Oke, kemudian ada materi pengenalan command line. Di sini, di pengenalan command line ini adalah komen-komen basic yang harus kita ketahui sebelum kita mengkonfigurasi lebih lanjut tentang Cisco. Jadi, yang pertama adalah enable. Fungsi enable adalah menyalakan. Jadi di Cisco itu ada 3 mode. Nah, modenya itu ada yang pertama tuh user mode. Jadi user mode ini dia biasa digunakan buat menyalakan perangkatnya, buat masuk ke mode selanjutnya, buat menyalakan perangkat. Terus kemudian di mode kedua ada yang namanya privilege. Privilege ini adalah tempat atau mode untuk melakukan show atau melakukan monitoring terhadap konfigurasi yang ada pada router Cisco atau switch atau perangkat lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah global configuration. Nah, di global configuration ini kita bisa mengkonfigurasi apapun yang kita mau. Jadi semua konfigurasi itu, semua komen, semua perintah itu terbuka di mode global configuration. Nah, untuk command line pertama yang harus kita tahu, pengenalan command pertama harus kita tahu adalah enable, yaitu adalah perpindahan perpindahan dari mode user mode ke privilege mode. Jadi cukup ketik enable. Nah, di Cisco ini bisa disingkat ya. Saya lainnya bisa disingkat. Jadi kalau kita misalnya enable gitu, kita capek ngetik, kita bisa nyingkat itu pakai N aja itu, enter udah bisa. Jadi si simple itu Cisco. Kemudian, nah kalau kita udah klik enable, ketik enable, enter, setelah itu bakal masuk ke privilege mode. Nah, privilege mode ini ditandai dengan tanda pagar setelah hostname-nya. Hostname tuh yang ini adalah hostname. Nah, setelah hostname itu bakal ada tanda pagar. Nah, tanda pagar itu merupakan tanda untuk privilege mode.
Nah, nah di sini kita bisa lihat, kita bisa lakukan itu. Kita cuma bisa nge-show doang, cuma bisa monitoring doang. Show, telnet, itu copy, yang lain-lain. Nah, tempat buat nyimpan, konfigurasi ya tempatnya di ping dan lain-lain, tempatnya di privilege. Nah, kalau kita mau konfigurasi, ini kita bisa konfigurasi apapun, konfigurasi interface atau apa, itu bisa di konfigurasi terminal. Nah, seperti yang bilang tadi, di Cisco bisa disingkat configure terminal. Cara masuk ke global configuration bisa ketik configure terminal. Nah, capek kan kalau ngetik banyak itu conf spasi T aja. Itu bakal masuk ke global configuration secara otomatis. Nah, ini kalau ada tanda config dalam kurung config, terus ujungnya ada pagar, itu adalah tanda untuk global configuration. Jadi, kalau udah dari sini, kita bisa konfigurasi apapun. Misalnya kita mau nyeting IP address di interface gig 000 tuh. Nah, IP address misalnya. Bisa nih, tuh. Kalau udah, nah ada basic namanya di Cisco Packet Tracer tuh. Kalau kita mau meloncat eh, komen, misalnya tempatnya tuh di privilege gitu. Cuman kita mau lakuin tem- yang ada di privilege itu di global config itu bisa. Caranya menambahkan perintah do. Misalnya kita mau, misalnya mau copy lah ya, mau show do. Nah, untuk melakukan pengecekan ini konfigurasi bisa di show run. Nah, bisa disingkat ya run. Apa. Nah, tapi kalau kita berada di global config, kita tuh pakai do dulu baru show run. Tuh, itu bakal kebuka tuh show run tuh. Kita bisa lihat di sini, curang lagi. Nah, kalau kita baru saja ini, baru saja konfigurasi, baru ketik, itu bisa kita ulang dengan cara tanda panah. Kalau kita mau ulangin lagi. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang. Di sini kita bisa enter terus, more. Bisa lihat tuh konfigurasinya tuh kosong. Nah, itu buat nih. Terus kita balik lagi ke modulnya dulu. Nah, kemudian ada yang namanya exit. Nah, exit ini digunakan ketika kita pengen keluar nih. Misalnya kita dari global config, kita pengen keluar ke mode private lagi. Kita klik exit. Itu bakal balik ke private lagi. Nah, selain ada exit, ada juga yang namanya end. Jadi end ini biasanya itu digunain ketika bentar, ketika kita sudah selesai mengkonfigurasi perangkatnya. Misalnya kita udah cukup nih, misalnya oh cukup lah nyeting perangkatnya, kita bisa end. Itu bakal kembali secara otomatis itu bakal kembali ke privilege mode. Nah, kemudian ada yang namanya itu show yang tadi show itu buat ngelihat konfigurasi. Show bisa di show kalau buat konfigurasi. Terus ada shutdown. Shutdown ini adalah ketika kita ingin mematikan interface. Kita interface gig 001 misalnya. Nah, kita mau misalnya di sini tuh udah nyala nih ya. Coba kita nyalain dulu. Nah, itu udah nyala tuh. State to up. Nah, kalau udah up, nah kita pengen matiin misalnya. Kita pakai shutdown. Nah, tuh bakal ada notif state to down. Oke. Kemudian ada no shutdown yang tadi. No shutdown buat naktifin interface. Bakal nyala. Nah, terus ada yang namanya apa lagi? Ping. Jadi ping ini fungsinya buat ngecek
keterhubungan, ketersambungan dengan perangkat lain. Misalnya ini ada PC lah ya. Terus kita pasang IP aja. No shutdown. Ya, 00. No shutdown. Oke, udah nyala. Nih, coba pasang IP address misalnya. Address 9268101255255525. Nah, kalau udah kayak gini nih, terus kita pasang dulu IP di sini. Satu rengin 192.168.10.2.50. Oke, dah. Kalau udah nih, nah kita pengen ini nih, pengen tahu si router kita ini udah terhubung belum, udah connect belum sama PC-nya. Jadi kita bisa lakukan ping. Nah, ping itu tempatnya tadi di privilege. Tapi kalau kita mau lakuin di global config, kita tambahin dulu. Ping 92.68.10.2. Oke, success rate 180%. Nah, di sini makanya success rate ya. Jadi kalau success rate 100% itu tak ada kendala, berarti lancar banget terhubung. Nah, ini 100%. Nah, kalau di Cisco itu bakal ada namanya itu prosesnya dulu. Jadi kita nggak bisa langsung connect connect gitu aja nggak bisa. Ada prosesnya dulu ya. Ya real 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 time lah, real life banget lah. Oke, real banget. Nah, terus ada namanya reload. Apa itu reload? Reload ini fungsinya untuk misalnya misalnya kita pengen nge-refresh perangkatnya. Perangkatnya misalnya ada apa nggak? Kalau di simulator seperti ini nih, Cisco pakai tracer. Ini pasti bakal ada bug. Ketika ada bug, nah fungsinya reload. Di reload itu tempatnya buat nge-refresh perangkatnya doang. Nah, nah kalau kita reload, kita reload perangkatnya, tapi kita nggak nyimpen konfigurasi apa-apa. Kita nggak nyimpen konfigurasi, hilang semuanya. Reload itu tempatnya di privilege. Nah, kalau kita mau reload, cuman ketik reload. Kalau mau di global config bisa di itu reload. Terus, nah ini bakal ada sistem kalau misalnya has been modified. Save. Kalau kita mau save, ketik Y aja. Tapi kalau kita nggak mau save, kita N aja. Kita nggak mau, langsung aja confirm. Nah, dia bakal nge-refresh. Dia bakal balik ke booting tadi lagi. Dia bakal ngecek lagi dari POS, ke load lagi iOS-nya, terus dicari lagi configuration-nya gitu lah. Nah, nah, kemudian ada pengenal iOS navigation. Nah, ya seperti yang tadi saya bilang adalah tadi saya bilang tiga, sebenarnya ada empat. Nah, yang keempat adalah sub interface. Di sub interface ini tempatnya kita masuk di interface tadi yang kita interface FG 000 itu tempat kalau kita enter tuh masuknya di ini di sub interface ya, bisa lihat di sini ya nih, mana ya, ini adalah user mode nih. Kalau kita enable bakal pindah ke privilege. Kalau kita configure terminal bakal pindah ke global config. Nah, kalau kita mau masuk ke sub interface itu bisa pakai interface, sesuaiin dengan tipe interface-nya di ini. Hmm. Ada tipe interface-nya nih, terconfig interface G0000. Kalau udah ada config if, nah ini berarti kita berada di mode sub interface. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.